Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita masih dalam Kitabun Nikah tentang an-nusyuz ya. Setelah bab ini baru kita mulai bahas tentang masalah perpisahan, apakah talak, apakah fasakh ya, dan yang lainnya setelah pembahasan nusyuz ya. Adapun nusyuz dalam buku ini disebutkan nusyuz artinya al-isyan, yaitu pembangkangan ya. Ma'khudun minan nasyaz ya. Nusyuzul mar'ah. Adapun nusyuznya istri, yaitu istri membangkang terhadap isyanuha zaujaha, dia membangkang kepada suaminya. Wa ta'aliha amma aujaballahu 'alaiha min ta'atihi, dan dia tidak mau, yaitu merasa tinggi, tidak mau menjalankan apa yang Allah wajibkan kepadanya untuk taat kepada suaminya. Artinya dia tidak mau taat kepada suaminya. Itu disebut dengan nusyuz istri. Allah berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan para wanita yang kalian khawatirkan sikap nusyuz mereka. Ai takhafuna isyanahunna, yaitu kalian khawatir mereka membangkang, tidak taat. Intinya nusyuz itu tidak taat. Apa hukum nusyuz bagi wanita? Hukumnya adalah haram. Bahkan bukan cuma haram, huwa kabiratun minal kabair. Dia termasuk dosa besar. Nusyuz adalah dosa besar. Adapun dalilnya banyak. Di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk berhubungan, falam ta'tihi, kemudian istrinya enggan, tidak memenuhi ajakan sang suami, fabata ghadban 'alaiha, maka akhirnya sang suami tidur di malam hari dalam kondisi marah terhadap istrinya. La'anathal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknat istrinya tersebut sampai pagi hari. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dalil bahwasanya membangkang terhadap suami dosa besar, karena hukumannya adalah dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Dan di antara definisi dosa besar adalah dosa yang jika dilakukan mendapatkan laknat. Dosa yang jika dilakukan mendapatkan laknat termasuk dosa besar ya. Dosa besar definisinya banyak. Dosa dapat laknat, kemudian diancam dengan neraka, kemudian terkena hukum had. Ini semua dosa-dosa besar. Di antaranya definisi dari dosa besar adalah dosa yang mengakibatkan laknat Allah kepada pelakunya. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha, tidaklah seorang lelaki pun mengajak istrinya untuk berhubungan di tempat tidur, fata'ba alaihi, kemudian istrinya enggan memenuhi ajakannya, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha, kecuali yang ada di langit akan murka kepadanya, kepada sang wanita, sampai suaminya ridha kepada wanita tersebut. Ini dalil bahwasanya wanita yang tidak memenuhi ajakan suaminya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW berkata, illa kana alladhi fis sama, kecuali yang di langit akan murka kepadanya. Dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kemurkaan tersebut tidak akan terlepas dari sang wanita sampai suaminya ridha, Dan ini menunjukkan dosa besar, karena enggan memenuhi ajakan suami mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja menunjukkan banyak wanita yang terjerumus dalam dosa besar dalam masalah ini ya. Dan ini adalah bentuk nusyuz ya.
bentuk nusyuz, dan tadi kita sudah sebutkan bahwasanya nusyuz pembangkangan adalah dosa besar. Makanya ketika hadis yang kita sering dengar ya, ketika Rasulullah SAW berkhutbah dalam khutbatul Id untuk laki-laki dan wanita, setelah itu Rasulullah SAW maju bersama Bilal menuju para wanita. Kemudian Rasulullah SAW menasihati mereka secara khusus. Kata Nabi SAW, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kebanyakan kalian adalah yang paling banyak menjadi bahan bakar neraka jahannam ya. Karena kita tahu bahwasanya ketika manusia masuk neraka dibakar, maka dia terbakar dan dia juga membakar. Dia terbakar dan dia juga membakar. Seperti kayu, kalau dibakar dia terbakar sekaligus mengeluarkan apa? Api, membakar. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kalian wanita adalah kebanyakan penghuni neraka jahannam. Maka ada seorang wanita berkata, lima ya Rasulullah, kenapa bisa demikian? Kata Rasulullah SAW, takfurnal ashir, karena kalian kufur kepada suami. Takfurnal ashir. Kemudian dalam riwayat, wa tukthirna syakah, kalian suka mengeluh tentang kehidupan, mengeluhkan suami kepada orang lain. Wa tukthirna la'nah, kalian suka melaknat. Dalam sebagian riwayat, wa tusawwifnal khair, kalian suka menunda-nunda kebaikan. Di antara sebab utama menjadikan wanita banyak masuk neraka, wa takfurnal ashir, kalian kufur kepada suami. Kufur kepada suami, sudah melakukan banyak kebaikan, bekerja dari pagi sampai malam ya. Sudah banting tulang, sudah memerah keringat, sudah tulang patah-patah. Begitu pulang ternyata tidak dilayani. Tidak bersyukur sama suami ya. Sudah dikasih makan sampai gemuk, sampai beli baju baru karena baju udah enggak cukup lagi, masih tidak taat kepada suami ya. Maka wajar ya ketika kita dengar kabar dari Nabi bahwasanya banyak wanita masuk neraka, wajar karena banyak wanita yang membangkang ya. Apalagi sudah mulai sering nonton telenovela lah, nonton film lah, nonton macam-macam ya. Akhirnya mulai banyak menuntut, tidak bersyukur, tidak berterima kasih dengan apa yang dilakukan oleh suami, kerja keras suami. Wa qala Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang wanita bisa menunaikan hak Rabbnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Ya percuma seorang wanita salat ya, salat malam, kemudian puasa Senin Kemis ya, bahkan puasa Daud, tapi tidak menunaikan hak suaminya. Tidak akan bisa dia menunaikan hak Rabbnya. Makanya percuma ya. Rajin ibadah, rajin sholat, tapi mulutnya kotor sama suaminya, mengangkat suara di depan suaminya ya. Nah, ini dosa besar ya. Lihat bagaimana seorang wanita ketika dikabarkan kepada Nabi SAW, inna fulana, ada seorang wanita, sholil maktubah, taqumul lail, wa tasumun nahar, wa tatasaddaq, ada seorang wanita suka sholat malam, suka puasa Senin Kemis, suka puasa sunnah dan suka bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, tetapi pada lisannya ada sesuatu yang sering mengganggu tetangganya. Kata Nabi SAW, ditanya tentang wanita ini rajin ibadah ya. La khaira fiha, maka tidak ada kebaikan bagi wanita ini. Hiya finnar, dia di neraka. Kenapa? Dia rajin ibadah, rajin puasa sunnah, rajin sholat malam, rajin bersedekah, tapi suka mengganggu apa? Tetangganya. Apalagi yang diganggu suaminya. Mana lebih parah, ganggu tetangga apa ganggu suami? Lebih parah mana? Bapak jawab. Lebih parah mana, ganggu tetangga atau ganggu suami? Ganggu suami ya. Kalau mengganggu tetangga saja bisa bikin masuk neraka, apalagi ganggu apa? Suami ya. Maka ini peringatan kepada para wanita, para ibu-ibu ya. Anda anti statusnya sebagai istri, ada kewajiban-kewajiban yang harus anti tunaikan. Jangan sampai jadi wanita yang nasyizah, yang nusyuz, yang membangkang. Karena percuma anti rajin puasa, rajin beribadah, ngaji tiap hari ya. Jadi panitia pengajian ya. Kenal dekat sama ustaz, telepon ustaz, semua ustaz ada teleponnya sama anti. Tetapi ternyata anti tidak bisa menunaikan hak suami, percuma. Yang bilang siapa? Nabi SAW. Walladzi nafsi biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang wanita bisa menunaikan hak Rabbnya sampai dia menunaikan hak
suaminya. Maka kenalilah hak suami, tunaikan, baru nanti bisa dikatakan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, bima yakunu an-nusyuz. Bima yakunu an-nusyuz. Nusyuz terjadi bentuknya apa saja? Apa saja bentuk-bentuk nusyuz? Pembangkangan yang merupakan dosa besar yang dilakukan oleh seorang wanita. Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang hadir banyaknya bapak-bapak, ibu-ibu enggak tahu hadir atau tidak. Di bawah ada ya. Dengar baik-baik, jangan ngobrol sendiri ya. Ini untuk ibu-ibu. Kata para penulis dalam buku ini, wa yakunu nusyuzul mar'ah bi khurujiha an ta'ati zawjiha. Nusyuznya wanita terjadi ketika dia tidak taat kepada suaminya. Tidak taat sama suami. Suaminya ngomong begini dia bantah. Suaminya ngomong itu dia bantah. Suaminya suruh ke utara dia pergi ke selatan. Suaminya suruh ke ngalor dia ke ngidul. Suaminya suruh ke ngetan dia ke mana? Ngulon ya. Ini enggak benar, dia tidak taat kepada suaminya. Setiap suaminya ngomong A dia ngomong B. Tidak ada nggih Mas, nje, iya, enggak, dalem, enggak ada gitu. Oh iya, bantah terus. Ini nusyuz. Wa isyaniha lahu, dan membangkang kepada suaminya. Contohnya apa? Dzalika ka'an kharajat min baitihi bi ghairi udhrin min ghairi idnihi. Perhatikan. Contohnya seperti seorang wanita keluar dari rumah tanpa ada uzur, tanpa izin dari suaminya. Bayangkan, keluar rumah tanpa izin termasuk apa? Nusyuz. Kok bisa Ustaz? Iya, suami kerja keras, kamu siap menyambut suami. Tugasmu di rumah nyambut apa? Suami. Buat apa suami kasih kamu gemuk? Jadikan kamu gemuk buat apa? Ya. Buat ngelayani apa? Suami, bukan buat tidur melulu ya. Buat berhias untuk menyambut kedatangan apa? Suami. Ini malah dikasih makan, malah keluar ke sana kemari tidak minta izin sama suami. Tanpa ada uzur syar'i. Kecuali kalau kepepet, darurat, lain cerita. Ya, atau sakit harus kemana itu lain cerita. Ini keluar dari rumah tanpa izin suami, tanpa uzur. Ini contoh. Contoh kedua, au safarat bi ghairi idnihi wa ridahu, atau bersafar tanpa izin suaminya dan tanpa keridhaan apa? Suaminya. Tahu-tahu pergi kemana? Keluar kota, ke Bandung, ke Bantul, ke tanpa izin apa? Suaminya. Ya. Suaminya sudah ngelarang dia tetap pergi. Mau jalan-jalan kek, mau ketemu siapa kek, ketemu teman kek, mau reuni kek, atau mungkin mau ketemu kakak, mau ketemu adik, minta izin. Minta izin. Suami betapa bahagia kalau dia merasa dirinya diperlakukan sebagai suami. Yaitu bagaimana? Dia merasa dia kepala keluarga. Ya, rijalu qawwamuna 'alan nisa, para laki adalah para pemimpin. Dia merasa dirinya amir, pemimpin di rumah. Di antara bentuk dia merasa dia adalah amir, istrinya minta izin kalau mau keluar. Minta izin. Meskipun suaminya jauh, meskipun suami bersafar. Sekarang sarana minta izin mudah. Pakai WhatsApp gratisan. Mas, saya pergi masnya. Ya. Mudah sekali. Sekarang mudah. Tidak ada alasan untuk tidak minta izin. Ya kecuali pulsa enggak ada, ya lain cerita ya. Bagaimana minta izin kamu enggak belikan pulsa, itu lain cerita. Ini kuota masih full. Ya. Saya sudah belikan pulsa. Sudah beli kasih kuota, udah habis nonton YouTube ya. Intinya sekarang untuk izin mudah. Tinggal WA dan suami merasa bahagia. Dia dari kejauhan istrinya minta izin. Ya, minta izin. Apalagi untuk bersafar. Jadi safar tanpa izin suaminya termasuk nusyuz. Aw lam taftah lahul bab liyadkhul. Atau dia masuk pulang ke rumah pintunya dikunci sama istrinya. Ini lebih parah lagi. Dia pulang ke rumah yang ngontrak rumah suaminya, apalagi yang bangun rumah suaminya, masuk rumah pintunya dikunci. Kasihan. Terus suaminya mau kemana ya? Kamu satu-satunya mau kemana lagi? Terus dikunci. Nah, ini bentuk pembangkangan yang luar biasa ya. Para ibu jangan demikian ya. Itu rumah suami, yang ngontrak juga suami. Yang suami tidur di luar diganggu orang, diganggu wanita, diganggu macam-macam, pikirannya macam-macam, setan datang menggoda dia. Dia bisa bermaksiat gara-gara digitukan ya. Maka ada wanita yang nutup pintu, tidak membuka pintu, maka dosa. Demikian juga masuk kamar, sudah masuk rumah, kamarnya dikunci sama istrinya. Boleh atau tidak nih? Boleh ya.
Tidak boleh, ini nusyuz. Ya. Ini rumah suami. Ya. Emang kamar ini kamar juga yang bangun yang suami, yang bayar juga suami kalau ngontrak ya. Maka tidak boleh seperti ini ya. Seorang wanita kemudian mengunci pintu, suaminya tidak boleh masuk. Ini bentuk durhaka kepada suami, bentuk nusyuz, dosa besar ya. Dosa besar ya. Saya sedih ketika melihat ada sebagian wanita seperti itu ya. Suaminya tidur di kamar lain, istrinya tidur di kamar lain. Berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Ini rumah tangga kayak apa begini? Ya. Suaminya di kamar satunya, istrinya di kamar satunya. Nanti kadang-kadang istrinya lebih senang tidur sama kucing daripada melihara kucing, senang sama kucing. Mending suaminya berubah jadi kucing biar tidur sama dia. Ini rumah tangga kayak apa begini? Ini rumah tangga itu ada ketentraman, ngobrol bareng, tidur bareng, satu selimut kayak ini. Ini suaminya tidur di kamar lain, istrinya tidur di kamar lain ya. Suaminya mau ke kamarnya dikunci. Sudah habis waktunya dikunci. Ini enggak boleh. Ini nusyuz. Aulam tumakkinhu min nafsiha bila udhur. Dan di antara nusyuz adalah tadi menolak ketika diajak berhubungan oleh suaminya, dia menolak tanpa uzur. Uzur seperti apa? Kalau lagi sakit uzur. Ya. Au da'aha fastaghalat bihajatiha wa ghairi dzalik. Atau diajak oleh suaminya kemudian dia sibuk dengan urusannya. Ya, ini tidak boleh. Bahwasanya yang paling utama adalah memenuhi hajat suami. Itu kita sampaikan sampai Rasulullah SAW mengatakan wa in kanat alat tanur, meskipun sang istri sedang memanggang roti di tungku. Kalau suaminya panggil dia tinggalkan rotinya tersebut. Bahkan Rasulullah mengatakan meskipun hangus, meskipun rusak roti tersebut, tidak jadi masalah, ada maslahat yang lebih besar. Dia menempuh kemudaratan yang lebih ringan daripada kemudaratan yang untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Artinya kalau dia nunggu roti tersebut sampai selesai matang mungkin setengah jam lagi, mudarat bagi suami. Mudarat bagi suami. Suami jengkel, naik pitam, kepalanya pusing ya. Gimana ya? Mudarat lebih besar. Oleh karenanya tempuhlah mudarat lebih ringan untuk menolak mudarat lebih besar. Tidak apa-apa, hangus enggak ada masalah ya. Kalau ibu lagi masak, lagi goreng sayur, suami ngajak, udah tinggalkan sayur tersebut. Matikan dulu kompor baru memenuhi panggilan apa? Suami. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kanat ala qatab", meskipun sang istri sudah berada di atas pelana onta, kalau suaminya manggil dia turun dari ontanya untuk memenuhi panggilan apa? Suami. Kecuali ada udzur syar'i, sakit, lagi stres, itu lain cerita. Para ulama mengatakan contohnya stres, tidak bisa melayani suaminya, tidak. Nah, ini lain cerita. Suaminya harusnya memahami. Tapi ini kejadian seperti itu nadir, jarang, ya, jarang. Baik, bagaimana mengobati nusyuz? Idza dhaharat min al-mar'ati alamatun nusyuz, ka'an wajada minha zawjuha i'radan wa abusan. Jika mulai nampak dari sang wanita tanda-tanda dia membangkang, seperti suaminya mendapati istrinya mulai berpaling, dipanggil, ngajak ngomong, kepalanya belok kiri, ke depannya belok kanan ya. Diajak ngobrol sibuk dengan HP ya. Telepon sama teman-teman, lupa suaminya manggil dia cuek ya, ini mulai. Atau kalau diajak ngobrol mukanya cemberut ya, abus ya. Cemberut ya. Ba'da lutfin wa talaqati wajhin ya. Setelah suaminya lembut sama dia, kata-kata yang dengan senyum namun dicuekin sama istrinya. Ini tanda-tanda dia akan mulai membangkang. Ya, entah sibuk dengan medsos, entah sibuk dengan temannya, ya. Au sami'a minha kalaman khashinan ala khilafi adatiha. Atau dia mulai mendengar istrinya ngomong keras. Kata-kata yang keras, entah diangkat suaranya, entah kata-kata mulai kasar. Tidak seperti biasanya. Ini tanda-tanda dia nusyuz. Ya. Maka ustuhibba lahu an ya'idhaha bi kitabillahi azza wa jalla. Maka disunahkan bagi sang suami untuk menasihati istrinya dengan Al-Qur'an. Wa yudzakiruha bima aujaballahu 'alaiha min husnis suhbah. Hendaknya diingatkan kepada istrinya, wahai istriku, Allah telah wajibkan kamu untuk taat kepada suami. Wa jamil ishrah. Allah telah mewajibkan bagimu untuk bersikap yang terbaik bagi suami. Dan harus tahu bahwasanya bagaimana kedudukan suami.
Wa yuhadziruha ghadaballahi subhanahu wa ta'ala wa uqubatahu. Dan juga ingatkan, hati-hati kalau kamu begini, kamu dimurkai oleh Allah lah, enggak boleh. Ya, kamu dimurkai oleh Allah. Kamu akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yustahabba an yaqula laha, dan disunahkan atau disukai bagi sang lelaki untuk berkata kepada istrinya. Inna Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, wanita mana saja yang meninggal dalam kondisi suaminya ridha kepadanya, suka dengan dia, senang dengan dia, maka dia masuk surga. Diingatin. Ini dalil bahwasanya para suami harus paham agama ya. Jadi kalau istrinya membangkang, dia sampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis. Ya. Dia sampaikan ayat dan hadis-hadis. Karena ayat-ayat dan hadis-hadis itu ada keberkahan. Jika didengar oleh seorang wanita muslimah, mudah-mudahan dia kembali kepada jalan yang benar. Adapun sekedar ngomel-ngomel tanpa memberi nasihat, maka kurang tepat. Maka ini dianjurkan bagi suami ngerti tentang dalil-dalil bahwasanya kewajiban sebagai istri adalah begini-begini. Ingat kalau kamu membangkang hukumannya begini-begini. Ingat Allah menyuruh kamu untuk berbakti kepada suami. Ingat Allah menyuruh kamu taat kepada suami. Ingat kalau kamu mati, kamu meninggal dalam kondisi aku ridha, kau akan masuk surga. Ingatkan. Wa yaqulu laha, demikian juga hendaknya dia berkata kepada istrinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha, la'anat malaikatu hatta tusbih." Ingatlah wahai istriku, jika seorang wanita tidur dengan meninggalkan, menjauhi tempat tidur suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Diingatkan, kamu ingin dilaknat oleh malaikat. Kamu ingin masa depanmu suram. Kau ingin agamamu hancur dengan seperti ini. Karena ini ada rentetan. Kita istrinya mulai seperti ini, nanti lama-lama dia bisa rusak. Lama-lama dia mulai bermaksiat, lama-lama dia mulai nonton macam, lama-lama dia pacaran sama orang, lama dia berzina. Kau ingin tahu apa artinya laknat? Laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini berkonsekuensi agar suami mengerti tentang dalil-dalil tentang agama untuk menasihati apa? Istrinya. Fa in istaqamat fiha fa biha wa ni'mat. Kalau ternyata dinasihati dia kemudian sadar, maka ini yang diharapkan ya. Ini yang diharapkan. Adapun jika dia tetap membangkang, ngeyel, tidak mendengar nasihat suaminya, maka suaminya berpindah pada tahapan kedua, yaitu menghajarnya. Hajaraha fil madja' li'anna fil hajri atharan zahiran fi ta'dibiha. Karena ketika seorang memboikot istrinya di tempat tidur, akan beri dampak yang besar bagi istrinya untuk mendidiknya. Jadi kalau istrinya tidak mau dengar, udah kita cuekin. Gak usah ngajak ngobrol. Ya, dia ngomong kita cuekin. Ya. Kemudian dia tidur, dia gak usah tidur sama dia ya. Kalau dia menghadap utara, kita menghadap selatan ya. Kalau bokongnya sebelah timur, bokong kita sebelah barat. Siapa tahu dia sadar. Tapi praktek ini susah ya. Banyak pengalaman ya. Kita memboikot istri di tempat tidur, kita yang terboikot. Kita yang terboikot. Ya. Apalagi kalau istri cuma satu. Terboikot. Terus mau kemana? Kalau diboikot istri mau kemana? Kamu lah satu-satunya, mau diapain? Dan saya pernah disampaikan sama sebagian ikhwan gitu. Ustaz, kita begini, kita yang terboikot. Kita malah menderita. Kita saja ingin berhubungan sama dia, kita malah boikot, kita yang pusing ya. Kita yang pusing. Ya. Apalagi kalau istri sudah mulai banyak kenalan, banyak kesibukan, medsos, ya, suaminya itu dia malah senang. Ya, malah cuek, dia malah sibuk dengan teman-temannya, ketawa ketiwi di depan suaminya ya. Maka ini tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau istrinya sayang sama dia ya, didiamkan, dia sudah terpengaruh. Waduh, suami saya mulai berubah. Ini kalau istri soleha ya. Didiamkan sedikit, dicuekin sedikit, dia sedih. Waduh, suami saya. Tapi wanita mana yang seperti itu? Di zaman tahun 2023. Ada sih ada, tapi tidak banyak ya. Tidak banyak ya. Ya. Yang kalau suaminya diemin, dia langsung sedih. Bingung ya. Kalau zaman dulu iya. Kalau suaminya cuekin, dia mau kemana coba? HP enggak punya, di rumah didiamin,
Kalau sekarang suaminya diamin, berselancar di HP. Telepon teman-temannya, ketawa ke TV, cuek aja ya. Akhirnya suami yang terboikot. Kasihan. Itulah nasib kalau bukan saya yang bilang ya. Itu qadarullah yang mau diapain. Tapi kalau istri soleha, kita baru angkat suara sedikit, dia sudah takut, dia sedih. Dia nangis, minta maaf. Ya. Ada, seperti itu ada ya. Tapi saya bilang tadi tidak banyak. Apalagi di zaman sekarang. Dunia wanita sudah berbeda dengan zaman dahulu. Dia punya kesibukan, punya keasyikan sendiri, punya teman-teman sendiri. Suaminya disuruh cari nafkah, maunya dia makan, udah urusan, dia tidak peduli dengan apa? Suaminya. Kalau ketemu suaminya angkat suara, kalau telepon sama teman-temannya langsung senyum, langsung ketawa ke TV dengan kelembutan ya. Kalau sama suaminya angkat suara, tapi kalau beli bakso, mas, bakso mas. Ya Allah. Sampai suaminya berharap jadi tukang bakso biar dilembutin sama istrinya. Allah musta'an. Wal muradu bil hajar, yang dimaksud dengan memboikot, an yahjura firasyaha fala yudhaji'aha fiha, yaitu sang suami meninggalkan tempat tidur, dia tidak menggauli istrinya. Fa in saluhat fadaka, kalau didiamkan, diboikot, kemudian dia sadar, itu yang diinginkan. Tapi jika ternyata sudah diboikot, dia masih saja membangkang, tetap durhaka kepada suaminya, kana lahu an yadhribaha darba ta'dibin ghairu mubarrihin. Maka dia boleh memukul istrinya tersebut dengan pukulan untuk mendidik, tidak memberi bekas ya. Itu tidak menjadikan luka dan tidak mematahkan tulang. Karena dia pukul bukan pukul balas dendam, tapi pukulnya untuk apa? Mendidik. Jadi pukul dengan kasih sayang. Jadi kita pukul anak dengan kasih sayang. Demikian kita pukul istri pun dengan kasih sayang. Wala yadribu wajhan wala mawdi'a mahlakah, dan tidak boleh dia pukul wajah atau bagian yang bahaya seperti usus atau mana daerah yang rawan. Tidak boleh. Ya pukul mungkin tangannya atau mungkin pahanya, mungkin bokongnya yang cukup mendidik dia, yang menunjukkan kita lagi marah. Tapi pukulan tersebut tujuannya adalah pukulan mendidik, bukan pukulan balas dendam ya. Jangan sampai mukul wajah sampai akhirnya berdarah ya, sampai ini tentunya tidak diperbolehkan. Tapi sebagian istri sebaliknya, dia yang menghajar suaminya, dia yang mukul siapa? Suaminya. Allahul musta'an ya. Ya sampai suaminya harus nangkis-nangkis ya. Sebagian wanita luar biasa, suaminya diginiin, subhanallah. Saya pernah ada kasus begitu, jadi suaminya diginiin sama istrinya. Sampai ada yang mukul juga suaminya. Ustaz, saya dipukul sama istri saya. Saya juga mau nangis dengan saya dipukul sama istri saya, Ustaz. Diginiin. Waktu ditanya, kenapa anti sama suami seperti ini? Bikin. Karena saya dulu lihat mama saya juga begitu. Subhanallah. Jadi dosa jariah ya. Makanya hati-hati ibu-ibu kalau angkat suara sama suami, bentak-bentak suami, tidak menghargai suami, nanti bisa jadi putri ibu juga begitu, hati-hati. Dia anggap itu suatu hal yang biasa. Akhirnya suaminya dikerjain. Ini dosa jariah yang diwariskan oleh apa? Ibunya. Waspada ya. Dunia berubah ya. Wanita tidak seperti zaman dahulu. Tapi kata penulis di sini, wa hadza darbu innama yusaru ilaihi idza raja salahaha bihi. Hanya kita boleh memukul kalau kita harapkan dengan memukul dia bisa sadar. Wa ghalaba ala dhanni annahu an ta'uda ila rusydiha. Dan dia berharap kalau dia mukul wanita ini bisa kembali lagi seperti sedia kala. Tapi kalau dia rasa dia mukul istrinya tambah membangkang, tambah banting sana banting sini, tambah teriak-teriak, telepon orang tuanya macam, enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Jadi dia tahu watak istrinya. Kalau dia pukul istri tambah menggila-gila, tambah jadi-jadi, tambah lempar-lempar sini, tambah banting keluar dari rumah macam-macam, enggak usah. Jadi kata penulis, jika dia tahu bahwasanya pukulannya tidak menjadikan wanita itu sadar, maka hendaknya jangan memukulnya, Adapun dalil akan apa yang kita ucapkan, yang kita jelaskan tadi, kalau wanita mulai membangkang maka nasihat, kalau tidak berhasil diboikot, kalau tidak berhasil dipukul adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 33. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan para wanita yang kalian khawatirkan sikap membangkangnya, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Nasihati dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
Wahjuruhunna, dan boikotlah mereka fil madaji', itu boikot mereka, jangan datangi tempat tidur ya. Wadribuhun, dan pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kalau ternyata mereka taat dengan salah satu dari tiga sikap ini, dinasihati taat atau diboikot taat atau dipukul taat, maka jangan lagi cari-cari alasan untuk memukul mereka atau menjatuhkan mereka ya. Innallaha kana 'aliyan kabira, sungguhnya Allah Maha tinggi dan Maha besar ya. Artinya kalau istri sudah taat, sudah jangan diungkit-ungkit lagi, sudah selesai. Kemudian kalau ternyata tiga sikap tersebut tidak bermanfaat, fa in istahkamal khilafu bainahuma, ternyata khilaf semakin keras, semakin menguat di antara keduanya. Wa ta'adzarat izalatuhu biwasati zaujain, dan ternyata kedua suami istri tidak bisa menemukan titik temu, ribut pelulu, angkat suara senang-senang. Rufi'al amru ilal hakim, maka diangkat ke hakim. Seandainya bisa selesai, misalnya dua orang yang datang kepada seorang ustaz minta nasihat. Mudah-mudahan dengan mereka berdua niat baik, ingin hidup seperti dulu, mesra, saling mencintai, ya. Datang kepada orang tua atau kepada ustadz, kepada orang ahli ilmu untuk minta nasihat. Artinya mereka berdua berusaha mencari solusi sendiri. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau ternyata tidak berhasil, ribut melulu, maka diangkat ke hakim. Ya. Dan wajib bagi hakim untuk mencari perantara untuk bisa mendamaikan atau mengislah mereka berdua dengan memilih dua hakim atau dua hakam yang muslim, yang adil, yang ngerti tentang cara mendamaikan dua belah pihak. Dan disunahkan kedua hakam tersebut atau hakim tersebut, yang hakim memilih dua orang sebagai perwakilan untuk ngurusin dua pasangan ini yang sedang ribut. Dianjurkan salah satu hakam ya dari sisi keluarga lelaki dan yang satu dari sisi keluarga wanita. Yang dua-duanya niatnya baik untuk mendamaikan. Ya. Kata Allah, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ya, maka utuslah suatu hakam, yaitu perwakilan dari keluarga lelaki dan perwakilan dari keluarga wanita. Kalau mereka berdua niat baik, insya Allah Allah akan mendatangkan islah di antara keduanya. Tapi kalau keduanya memang sudah saling jengkel-jengkel, keluarga malah saling, ini tidak pantas utusan dari keluarga. Cari dua orang yang dipercayai oleh pihak lelaki dan dipercayai oleh pihak istri untuk mendiskusikan hal ini dalam rangka mencari jalan keluar. Kalau ternyata tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk cerai, maka cerai. Maka cerai ini yang terakhir ya. Dua utusan tersebut saling sepakat. Sudah kita putuskan cerai aja, sudah sepakat. Kalau ternyata dua utusan ini juga ribut di antara mereka, tidak sepakat, maka hakim memilih dua utusan yang lain, ganti. Suruh diskusi lagi. Kalau ternyata hakim sudah memilih dua utusan lagi yang lain, ternyata suami istri tidak setuju, tidak sepakat dengan keputusan hakim, maka terpaksa perkara diangkat di mahkamah. Nanti hakim atau al-qadhi yang menentukan mana yang zalim dan mana yang dizalimi ya. Kemudian tinggal diputuskan ya, tinggal diputuskan. Cerai bagaimana caranya, mana yang salah, mana yang benar, itu kembali kepada hakim. Intinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam perhatian terhadap hubungan suami istri. Kalau bisa jangan sampai terjadi apa? Cerai. Kalau bisa jangan sampai terjadi perpisahan. Maka ada tahapan-tahapan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Dan bagi lelaki jangan dibiarkan kalau suami istri sudah mulai nampak-nampak pembangkangan, jangan dibiarkan. Karena saking sayang sama istri nanti semakin membesar kesombongannya, semakin pembangkangannya semakin apa? Besar. Apalagi dia ketemu dengan teman-teman perempuannya yang tidak benar, ngajari dia cara membangkang terhadap apa? Suaminya. Kamu gini loh cara membangkangnya. Diajarin sama teman-temannya. Langsung dia curhat sama temannya. Suami saya gini, oh giniin dia. Diajarin. Setan-setan wanita. Diajarin caranya gini. Biar menaklukkan apa? Suaminya. Diajarin. Repot. Jadi makanya kalau menikah terus kita mendapati istri mulai membangkang, segera nasihat. Jangan ditunda-tunda.
Dia bilang nanti dia sadar sendiri, enggak. Nasihati. Agar dia segera kembali kepada jalan yang lurus, segera kembali kepada jalan yang lurus. Khawatirnya semakin akumulasi semakin parah, semakin akhirnya sudah tidak bisa dikontrol lagi. Akhirnya rusak rumah tangga, anak-anak jadi korban. Taib berikutnya, kalau tadi nusyuz zaujah, pembanggangan istri, sekarang nusyuz ar-rajul, laki-laki yang mulai membangkang kepada istrinya. Wa idza kana al-ijhaf wal i'rad min qibali zawj wa dhalika ka'an mana'aha haqqaha fil qasmi aw an-nafaqa aw aghlada 'alayha bil qawl aw al fi'li wa adhathu wa dhakkarathu bi haqqiha 'alayh. Kalau ternyata sikap yang salah mulai muncul dari suami, ternyata suaminya yang mulai berpaling dari istrinya, ternyata suaminya tidak adil dalam pembagian jatah nginap. Dia lebih banyak pada istri satunya terbengkalai, ya, tanpa ada alasan syar'i dan tanpa diridhoi oleh istri yang lainnya. Dia mulai berubah. Atau nafkah mulai dikurangi, ya. Dia tidak memberikan nafkah seperti dahulu. Dia mulai fokus pada istri lainnya. Atau dia mulai berkata-kata kasar, mulai dia kasar sama istrinya, mulai angkat suara, mulai merendahkan istrinya, menghina jasadnya, menghina tubuhnya, ya. Atau mulai dengan kasar dengan kelakuan, banting sana, banting sini, banting pintu, ya. Ya, dia enggak ngomong banyak tapi banting sana, banting sini. Ini kasar dengan apa? Perbuatannya. Sering mukul misalnya. Maka hendaknya sang wanita menasehati, ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya kehidupan rumah tangga harus dibangun di atas agama, ya. Suami punya ilmu tentang hukum-hukum rumah tangga, istri juga punya ilmu tentang hukum-hukum rumah tangga. Maka hendaknya istrinya menasihati sang suami dan mengingatkannya tentang hak istri yang harus ditunaikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Bacakan ayat tersebut. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, wahai suamiku, Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Kita bilang, emang kenapa? Saya enggak ngerti terjemahannya. Bawakan terjemahan ini, terjemahannya. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Kalau kalian membenci suatu darinya, bersabarlah. Bisa jadi Allah menjadikan kebaikan pada hal yang kalian tidak sukai. Wa dzakkarathu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ingatkan suaminya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik bagi istriku. Ingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya katakan tadi bahwasanya ayat-ayat dan hadis-hadis ada keberkahan. Jangan kita bacakan terjemahan saja, baca ayatnya, baca hadisnya, kita sampaikan terjemahannya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaknya kalian berwasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Dan semacam ini, hadis-hadis dan ayat semacam ini ingatkan kepada suaminya. Wa hadzarathu min awaqibi dzulmiha, dan ingatkan kepada suami tentang bahaya menzalimi istri. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya istri benar bisa berbuat zalim kepada suami dengan tidak menunaikan hak suami. Suami sudah kerja keras, dia tidak tunaikan, dia tidak taat, dia tidak mau ditiduri oleh suaminya, dikunci pintu suaminya. Ini dosa. Tapi ingat, suami juga bisa berbuat zalim kepada istri, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanin 'indakum. Berbuat baiklah kepada istri, ketahuilah bahwasanya mereka adalah tawanan-tawanan di sisi kalian. Wanita, bayangkan dia jauh dari keluarganya, dia jauh dari rumah orang tuanya, dikekang oleh suaminya, dia mau mengadu kepada siapa, mungkin dia gampar oleh suaminya, terkadang dia malu cerita sama orang lain, dia malu mengadu kepada orang tuanya, dia ingin menampakkan, dia dizolimi, dia tidak bisa berbuat, dan banyak wanita seperti ini, tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai sebenarnya mengatakan, bisa jadi kezaliman suami lebih besar dosanya daripada kezaliman istri kepada suami. Kalau istri zalimi suami, ya sudah, dia tinggal ceraikan atau kawin lagi, selesai. Cerai, kawin lagi, enggak urusan. Tapi kalau wanita, dia mau ngapain? Dia zalimi, enggak mudah dia kemudian mau khulu, dia harus ngurusin masalah ini, dia malu untuk cerita kepada orang lain, malu sama tangga, malu sama keluarga, sehingga dia memendam, ya. Maka lelaki juga bisa zalim kepada istri. Fa in saluha fadzak, kalau sudah nasihati ternyata dia sadar, itu yang diinginkan. Wa illam yasluh
rafa'at amraha ilal qadhi. Kalau ternyata suaminya tidak sadar, maka hendaknya sang wanita mengangkat perkaranya kepada hakim. Liyastakhlisa laha haqqaha. Ya, agar sang hakim mengambil hak istri dari suaminya untuk diberikan kepada sang istri. Li'annahu mansubun liradil huquqi ila ashabiha, karena hakim tugasnya adalah mengembalikan hak kepada pemiliknya. Wa li'annaha la yumkinuha an ta'khudha haqqaha bi nafsiha, karena sang wanita tidak mampu untuk mengambil hak dengan dia lemah. Gimana dia mau mengambil hak dari suaminya? Tapi kalau dia lapor kepada penguasa, kepada pengadilan, pengadilan bisa maksa suaminya untuk memberikan hak istrinya. Maka wajib bagi hakim untuk memaksa sang suami ya untuk memberikan hak kepada istrinya. Misalnya tadinya dia tidak adil dalam membagi jatah nginap, maka harus adil. Kemudian nafkah harus diberikan kepada istrinya. Dan memaksa dia tidak boleh menzalimi istrinya. Hakim harus tegas dalam hal ini. Kalau ternyata sang suami akhlaknya buruk, perangainya buruk, dan bahkan mengganggu istrinya dengan memukuli istrinya, KDRT, maka qadhi harus melarang perbuatan tersebut. Hakim harus melarang perbuatan tersebut. Jika dia masih ngayal, masih saja berbuat zalim kepada istrinya, ya, maka boleh sang istri meminta kepada hakim untuk mentakzir, itu menghukum suaminya. Maka hendaknya hakim menghukum takzir. Takzir itu hukuman yang tidak ada aturannya. Ya, hukuman aturannya namanya hudud. Namanya apa? Hudud. Ini hukum hadnya gini. Ya, kalau takzir itu ijtihad dari hakim. Ini pantasnya apa? Ini hukumannya apa? Sesuai dengan kondisi masa dan tempat, waktu, zaman, ini maka hakim boleh berijtihad membuat suatu hukum pada hukum-hukum yang tidak ada hukum secara detail dalam syariat dengan memberi takzir. Maka hendaknya dia mentakzir, memberi hukuman kepada sang suami agar bisa kembali baik. Jika ternyata khilaf semakin kuat, maka sang hakim mengutus dua utusan untuk membantu keduanya bisa baik kembali, ya, atau untuk memisahkan keduanya dengan cerai, ya, jika tidak memungkinkan untuk di islah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in mar'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was sulhu khair. Jika seorang wanita khawatir suaminya melakukan nusyuz atau berpaling darinya, maka tidak mengapa keduanya untuk melakukan sulh. Adakah perjanjian atau perdamaian di antara mereka berdua dengan kesepakatan yang disepakati oleh mereka berdua. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang nusyuz, baik nusyuz wanita maupun nusyuz lelaki. Kita hidup rumah tangga, kita mencari kebahagiaan. Dan kita harus sadar bahwasanya pasangan kita tidak ada yang sempurna, ya. Yang sempurna hanyalah di akhirat kelak. Makanya saya beberapa kali sering mendengar Syekh Abdul Razak bercerita tentang fatwa Syekh bin Baz ketika ada seorang pemuda kemudian mengeluhkan istrinya kepada Syekh bin Baz lewat telepon, maka Syekh bin Baz rahimahullah berkata, "Ma fid dunya hurul ain." Ya bani, ma fid dunya hurul ain. Wahai anakku, ketahuilah di dunia ini tidak ada bidadari, ya. Tidak ada apa? Bidadari. Cari bidadari di mana? Di surga. Ya. Tidak mungkin istri kita sempurna, ya. Mau secantik apapun pasti kentutnya bau, ya. Nggak ada sempurnanya. Mungkin dia cantik, dia nggak pintar. Mungkin dia pintar, dia nggak cantik, ya. Mungkin dia ini tapi dia menyenangkan, ya. Banyak hal. Mungkin dia mukanya kurang manis tapi masakannya manis, macam-macam lah. Jadi tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada yang sempurna, ya. Oleh karenanya kita terima dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan insyaallah dengan kesabaran kita akan meraih bidadari di surga kelak. Demikian juga para wanita bersabar dengan suami. Suami tidak ada yang sempurna, apalagi di zaman ini tahun 2023, ya. Ya, mana suami yang soleh, yang jarang, ya. Oleh karenanya pahami kondisi lelaki, jangan terlalu banyak nuntut. Kalau dia punya kesalahan, nasihati. Kita ingin hidup rumah tangga kita rumah tangga yang baik, yang dibangun di atas ketakwaan, dibangun di atas rifq, kelembutan. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza arada li ahli baiti khairan adkhala alaihimur rifq." Sungguhnya Allah jika menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah akan berikan kelembutan dalam keluarga tersebut. Bertutur kata yang baik, laki-laki terhadap wanita, wanita terhadap
suami. Wallahu alam bisawab, ini saja yang saya sampaikan. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjut kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.